Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Rika Sartika, mahasiswa UPI Tasikmalaya, dan kebetulan saya sedang mendapatkan tugas untuk berdiskusi dengan orang tua atau pendidik ya Bu. Nah, saya memilih untuk berdiskusi dengan Ibu begitu. Apakah Ibu bersedia untuk berbincang dengan saya? Bersedia, Neng. Baik Ibu, terima kasih telah berkenan untuk meluangkan waktunya. Nah, sebelumnya boleh kita berkenalan terlebih dahulu ya. Tadi kan saya sudah memperkenalkan diri. Nah, sekarang saya boleh tahu nama Ibu? Kokom Komalasari. Nah, Ibu Kokom. Ibu Kokom memiliki berapa anak? 2. Apakah ada yang masih berusia dini, Bu? Ada Siapa namanya? Muhammad Zakaria Alhamdulillah. Umurnya berapa tahun? 4 tahun kiraan. 4 tahun kirang. Nah, Ibu kan tujuan kita diskusi kali ini itu sharing ya Bu. Nah, bagaimana bentuk perilaku yang biasa dilakukan anak Ibu sehari-hari gitu? Apakah memiliki permasalahan yang terkadang membuat Ibu terkesan kewalahan gitu? Ada, Neng. Nah, Ibu boleh dipaparkan saja, kita diskusi aja gitu. Gimana biasanya? Kalau misalnya pengen sesuatu gitu, Neng ya. Kalau nggak diturutin itu ngambek, guling-guling, Oh, iya. bahasanya kasar, nangis. Nangis ya Bu. Nah, Ibu kan tadi Ibu sudah memaparkan ya, jikalau anak Ibu kalau ada keinginannya tidak dipenuhi begitu, biasanya ngambek gitu ya Bu, marah-marah, pokoknya ngamuk gitu. Nah, sebenarnya rasa kecewa, marah, sedih dan sebagainya itu kan merupakan hal yang wajar ya Bu. Apalagi itu dilakukan oleh anak-anak gitu, karena anak kan belum bisa untuk mengatur emosinya. Nah, namun seringkali tanpa disadari kita sering menyumbat emosinya, seperti menyuruh anak untuk ketika anak menangis, menyuruh anak untuk sudah berhenti, jangan menangis gitu. Sering, Neng, sering. Ya. Nah, makanya jadi yang harusnya emosi itu dikeluarkan oleh anak, tapi kita menyumbatnya gitu. Lalu ketika ada suatu hal yang membuat anak benar-benar merasa kecewa atau bahkan membuat anak stres, jadi meledaklah emosi itu. Jadi timbullah perilaku anak yang kurang baik, yaitu seperti yang mengamuk dan bahkan sampai dapat membahayakan dirinya bahkan orang lain. Nah, Ibu biasanya penyebab anak Ibu sering marah-marah dugikeun ka ngamuk kitu teh penyebabna naon gitu Bu? Ya, eta kitu, Neng. Tadi teh nya yang sesuatu we gitu. Oh, jadi jantan pami yang sesuatu teu diturutkeun teh ngambeknya Bu. Ya, langsung teh. Nah, selain ti eta panginten aya teu nantu anu penyebab lainna gitu Bu, anu Ibu di kabaca gitu tak? Biasanya mana yang sama kakakna gitu ta. Oh, jadi berantem ya? Berantem. Nah, menurutnya hasil abdi belajar mah ya Bu, jantan penyebab anak tantrum tehnya salah satu teh karena faktor fisiologis. Nah, fisiologis kan berhubungannya sareng fisikna ini. Jantan biasanya anak teh ngaraoskeun lapar, cara rape, sakit ya tah, jantan intina mah fisikna teh kurang sehat gitu. Nah, selanjutnya faktor psikologis. Nah, faktor psikologis mah biasanya anak teh merasa stres, gagal atau merasa tidak aman. Jantan misalnya melakukan sesuatu ku ibu, misalnya dicarekan, diseuselan. Nah, eta teh secara tidak langsung membuat anak jadi jadi kan kadang sering anak-anak melakukan kesalahan henteu wartos malah nangis gitu kan. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Terus karena faktor orang tua. Nah, faktor orang tua kan ada pekerjaannya, cara pola asuhnya, atau bagaimana cara orang tua mengomunikasikan sesuatu kepada anak. Nah, tadi kan kalau dari segi pekerjaan, misal ibu sareng bapak jarang di rumah, jantan pola keseharian anaknya kurang terkontrol gitu Bu. Nah, panginten terus anu umumna terjadi gitu. Nah, biasanya disebabkan karena anak teh sering menyaksikan penyaluran emosi yang salah.
Misalnya karena melakukan kesalahan sedikit gampang marah, biasanya bisa jadi disebabkan oleh lingkungan sekitarnya gitu. Selanjutnya ada keinginan yang harus dipenuhi, ya tadi yang tadi Ibu paparkan gitu ya Bu. Nah, selanjutnya biasanya karena suasana hati anak yang sering berubah-ubah gitu. Tadi kan sempat disinggung juga bahwa sebenarnya kan anak-anak masih kesulitan untuk mengolah emosinya. Jadi bisa saja apa yang anak rasakan langsung dia luapkan begitu saja tanpa dia filter terlebih dahulu gitu. Selain itu, penyebab anak tantrum itu biasanya anak mencari perhatian dari orang tuanya. Nah tadi kan misalnya ya jarang bertemu dengan orang tua, jadi merasa kurang diperhatikan gitu. Jadi anak biasanya mencari perhatian gitu. Lalu bisa jadi karena pola asuh yang tidak konsisten. Misalnya tadi kan Ibu bilang biasanya penyebabnya karena ada keinginan anak yang tidak dipenuhi. Nah, itu kan maksudnya berarti biasanya ketika anak biasanya itu karena sering dibiasakan ketika anak menginginkan sesuatu pasti akan diberi gitu. Nah, jadi ketika anak keinginannya tidak dipenuhi, dia akan mengamuk gitu. Jadi sebenarnya itu termasuk kepada manipulatif tantrum. Nah, anak berpikir bahwa dengan dia menangis, mengamuk seperti itu, maka keinginannya akan dipenuhi. Nah, Ibu sudah sampai mana begitu kebiasaan marah atau kebiasaan tantrum anak Ibu yang benar-benar membuat Ibu merasa kewalahan? Boleh dipaparkan saja kronologinya seperti apa? Ya seperti aya kahoyong gitu nya teu wayuh teh langsung nangis, mukul, lempar barang. Sebenarnya perilaku tantrum ini umum pada anak dan memang biasa terjadi pada periode awal masa anak-anak, yaitu antara umur 3 sampai 6 atau 7 tahun ya Bu. Nah, sebenarnya dengan perilaku tantrum ini anak sudah mampu mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Jadi anak mampu mengekspresikannya, tetapi bukan berarti dengan begitu kita harus membiarkan perilaku tersebut begitu. Nah, apabila perilaku tantrum itu sudah pada tahap yang serius, tentu saja hal itu akan membahayakan baik bagi dirinya maupun orang lain. Itu kita harus lebih tanggap dalam menanggapi kebutuhan anak. Nah, ketika anak sudah memperlihatkan gejala-gejala seperti itu, maka kita harus berusaha untuk menanganinya lebih cepat lagi sebelum terjadi hal-hal yang lebih parah lagi begitu ya Bu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menangani ketika anak Ibu sedang tantrum? Ya langsung we yang diturutkeun, teu pada kumaha. Susah ya Bu. Susah. Nah, Ibu kan tadi salah satu penyebabnya itu karena pola asuh yang tidak konsisten. Nah, berarti tadi kan penyebab anak tantrum itu karena Ibu tidak memenuhi keinginannya. Tetapi ketika anak sudah melakukan melakukan kemarahan, lalu Ibu memberikannya begitu. Langsung. Nah, secara tidak langsung itu malah membentuk karakter anak. Cara penanganannya itu ketika anak sedang tantrum gitu ya Bu. Nah, kita itu harus bersikap tenang, jangan sampai kita terpancing untuk ikut marah-marah. Jadi kan secara tidak langsung kalau api dikasih minyak tanah akan semakin membesar gitu. Nah, harusnya kita seperti air yang mengalir gitu ya Bu, bersikap tenang. Nah, lalu kita identifikasi apa yang menyebabkan anak tantrum. Nah, ketika kita kan seandainya kita belum tahu penyebabnya, nah tanya anak dulu gitu penyebabnya. Apa yang kamu inginkan? Nah, ketika anak sudah mengutarakan keinginannya, apabila memang bisa memungkinkan untuk kita penuhi dan memang baik untuk anak, boleh kita memenuhi keinginannya. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak mampu untuk memenuhi keinginannya dan itu tidak baik untuk anak, berikan alternatif pada anak itu, pilihan. Misalnya ketika anak menginginkan es krim dan ketika perutnya sedang sakit, kita boleh misalnya berkata seperti ini. Nah, kita tidak boleh membeli es krim, kan sedang sakit perut. Bagaimana kalau kita membeli roti saja? Jadi kan
intinya berikan alternatif pada anak. Selanjutnya, jika tantrum itu sudah mereda, berikan pelukan hangat pada anak itu. Berikan penjelasan yang logis yang memang mampu diterima oleh anak. Jadi pada intinya kita harus memberikan pola asuh yang konsisten pada anak. Iya jika iya dan tidak jika tidak. Gitu ya, Bu? Ya, Nah, alhamdulillah baik. Ibu, apakah sudah cukup jelas, Bu? sudah cukup. Terima kasih. Mungkin sudah cukup ya, tidak ada lagi yang ingin kita diskusikan. Nah, alhamdulillah, terima kasih Ibu atas waktu yang telah Ibu luangkan. Mudah-mudahan hasil dari diskusi kita kali ini memberikan manfaat untuk kita dan dapat menjadi perhatian untuk dapat menjadi orang tua yang lebih baik lagi untuk anak kita. Selamat siang Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.